Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua harap semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Till Death. Film ini akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Emma. Pada malam itu, Emma bertemu dengan seorang pria yang bernama Mark. Ternyata Mark adalah suami dari Emma. Malam itu adalah hari yang istimewa karena malam itu adalah hari ulang tahun Emma. Dan Mark memberikan hadiah, yaitu sebuah kalung yang terbuat dari berlian. Malam itu juga Mark membawa Emma ke suatu tempat yang jauh dari perkotaan, yang ternyata mereka pergi ke rumah yang berada di tepian danau, walaupun pada saat itu sedang musim salju. Pada awalnya semua tampak baik-baik saja. Mark telah menyiapkan segalanya, dari lilin hingga bunga-bunga yang bertabur di lantai. Ya, selayaknya suami istri, malam itu mereka pun uwu-uwuan. Alah, alah, alah. Pada keesokan harinya, saat Emma terbangun, tanpa dia sadar tangannya telah diborgol bersamaan dengan tangan Mark. Dan tiba-tiba, Mark menembak kepalanya sendiri. Seketika, Mark langsung tewas. Emma mencoba melepaskan borgolnya dengan menggunakan pistol. Namun, pistol itu hanya berisikan satu peluru. Kemudian Emma berusaha meminta bantuan, tetapi Mark telah menonaktifkan sambungan telepon rumah. Emma menyeret mayat Mark dengan menggunakan gaun pernikahannya dan mencoba mencari handphone, tetapi Mark sudah merusaknya terlebih dahulu. Emma menemukan kunci mobil di tong sampah dan mencoba menuju ke garasi mobil dengan keadaan tangan masih diborgol. Sayangnya, setelah sampai di mobil, ternyata mobil itu tidak mau menyala dikarenakan Mark telah menguras habis bensin yang ada di mobil. Tak ingin menyerah, Emma kembali ke dalam rumah untuk mencari perkakas yang bisa digunakan untuk membuka borgolnya. Namun, Mark telah mengosongkan alat-alat di rumah itu. Dikarenakan Emma terus-menerus menarik mayat Mark, sehingga membuat tangannya menjadi terluka. Pada saat itu juga Emma mendengar suara yang ingin masuk ke dalam rumah, dan ternyata itu adalah Tom, asisten dari Mark. Tom datang ke tempat itu karena mendapatkan pesan dari Emma, dan Emma mengatakan bahwa dia tidak pernah mengirimkan pesan kepada Tom, dan ternyata Mark lah yang mengirimkan pesan itu. Dan Tom melihat bosnya sudah mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Disinilah terungkap fakta bahwa alasan Mark melakukan bunuh diri adalah dia sudah mengetahui hubungan gelap antara Emma dengan Tom, dan juga Mark ini dihadapi banyak masalah, yaitu Mark menjadi buronan polisi dikarenakan perusahaan Mark telah melakukan pencucian uang. Oleh karena itu, membuat Mark menjadi stres dan tak ingin kehidupan Emma menjadi tenang. Maka Mark sengaja membawa Emma ke dalam masalah ini sebagai balasan atas perselingkuhannya. Pada saat itu juga, Tom melihat sebuah mobil yang menuju ke arahnya, dan Emma mengatakan bahwa dia tidak mengenali mobil itu. Turunlah seorang pria yang bernama Jimmy dan mengatakan bahwa dia disewa untuk memperbaiki pipa yang rusak. Tom tidak mempercayainya dan membayarnya untuk pergi dari rumah itu. Pada saat itu, turunlah saudara Jimmy yang bernama Bobby. Tanpa banyak basa-basi, Bobby langsung menusuk perut Tom. Seketika, Tom langsung tewas di tempat. Di sini terlihat Jimmy sangat panik ketika Bobby membunuh seseorang, dan Bobby menyuruh Jimmy untuk mencari targetnya, yaitu Emma. Jimmy mengikuti bekas darah dari mayat Mark, yang ternyata Emma menuju ke dalam gudang untuk bersembunyi. Dan Emma menemukan sebuah jangkar dan menggunakan jangkar itu untuk melepaskan borgolnya. Ketika Jimmy akan masuk ke gudang, untungnya Emma tidak ketahuan dan bersembunyi di dalam perahu. Dan Jimmy melihat mayat dari Mark. Seketika Jimmy panik sepanik-paniknya dan memanggil si Bobby. Beruntung, Emma sudah berhasil melepaskan borgolnya dan bersembunyi di bawah meja. Ternyata, orang yang memerintahkan Bobby dan Jimmy adalah si Mark sendiri. Karena Mark telah mati, maka Bobby akan mencari Emma untuk membuka berangkas yang terdapat berlian.
Dan untuk membuka berangkas itu harus melalui sidik jari Mark dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Emma. Emma menemukan jerigen yang berisikan bahan bakar dan membawanya menuju ke garasi mobil. Akibat suara yang ditimbulkan Emma membuat Bobby menyadari keberadaan Emma. Untungnya Emma berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di ruangan bawah tanah. Bobby pun menyadari hal itu. Di saat Bobby akan menemukan Emma, dengan cerdik Emma membunyikan mobil yang ada di garasi dan membuat Bobby dan Jimmy tertipu. Lagi-lagi Jimmy ingin menyerah dari pekerjaannya, tetapi Bobby meyakinkan Jimmy bahwa mereka telah dialihkan dan mengatakan wanita itu berada di sekitar mereka. Mereka pun lanjut mencari keberadaan Emma. Di saat mereka sedang mencari, Bobby mencurigai Emma berada di atas genteng dan melihat sebuah kursi yang ditutupi kain. Ketika dibuka ternyata isinya tongkat golf. Saat itulah Emma langsung memukul kepala Bobby hingga terjatuh dari genteng. Dan Jimmy mendengar suara itu dan langsung menuju ke arah Bobby. Dan Emma tak beri ampun langsung memukul kepala Jimmy dan menguncinya di dalam ruangan. Emma mencoba kabur dengan menaiki mobil si Tom. Namun Bobby berhasil sadar dan menangkap si Emma yang berada di dalam mobil. Dan Emma sempat menelpon polisi. Lagi-lagi Jimmy panik sepanik-paniknya karena mereka akan ditangkap polisi. Dan Bobby mengancam Jimmy dan menyuruh dia membawa mayat Mark ke arah berangkas yang berada di dalam kamar. Dan Bobby langsung menendang Emma hingga pingsan. Ketika tersadar, Emma sudah berada di samping mayat Mark dan tangannya sudah diborgol kembali. Emma mengaku tidak mengetahui kata sandi untuk membuka berangkas itu. Akhirnya Bobby mengancam Emma akan memotong jari kakinya. Tetapi Jimmy mencoba menghentikan Bobby dengan alasan tidak ada yang boleh terluka. Jimmy mengancam dengan menggunakan pistol yang digunakan Mark di awal film tadi. Dan mereka pun membuat perjanjian. Emma ingin terlebih dahulu melepaskan borgolnya. Setelah itu Emma akan memberikan sandinya. Jimmy akhirnya membuka borgol itu dan Emma memberitahu sandi tersebut. Setelah dibuka, isinya adalah sebuah pesan yang bertuliskan, berliannya terdapat di dekat hatinya. Ternyata kalung yang dikenakan Emma lah berliannya. Namun kalung tersebut tidak dapat dilepas. Dan Bobby yang sudah tak tahan lagi akan mengambil kalung itu dengan cara memenggal leher Emma. Seketika Jimmy tidak setuju dengan hal itu dan menahan si Bobby. Namun tanpa disengaja, Bobby membunuh Jimmy yang terkena gantungan baju. Karena hal itu membuat Bobby semakin marah dan menusuk kaki Emma. Dan beruntung Emma berhasil memukul kepala Bobby dan memborgolnya dengan mayat Mark. Bobby berusaha mengejar Emma dan Emma mencoba menyalakan mobil yang beruntungnya mobil itu berhasil menyala dan menabrak Bobby serta menyeret Mark bersamanya. Namun mobil itu tidak berhasil dikendalikan dan menuju ke arah danau yang sudah membeku. Dengan kakinya yang terluka, Emma mencoba kabur. Namun Bobby berhasil meraihnya dan akan menusuk Emma, akan tetapi meleset. Dan Emma menyerang balik dengan menusuk bahu Bobby dan membuat lapisan es tersebut menjadi hancur. Dan mayat Mark masuk ke dalam air dan menyeret Bobby. Bobby pun juga menarik Emma masuk ke dalam air. Emma menusuk mata Bobby dan membuat Bobby mati tenggelam bersama Mark. Emma mencoba berenang ke atas permukaan dan mencoba memecahkan lapisan es yang telah membeku. Dengan segala perjuangannya, akhirnya Emma berhasil mencapai ke permukaan dan membuang cincin pernikahannya. Tamat. Di akhir film tidak dijelaskan apakah Emma akan dipenjara atau tidak. Menurut gua yang paling bikin greget ketika Jimmy mencoba menahan Bobby, namun Jimmy mati dengan cara mengenaskan. Kasihan kali lah Jimmy. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika ada masukan dan request film, silahkan komen di bawah. Dan teman-teman bantu gua menuju 1000 subscriber ya. Semoga kalian sehat selalu. Bye.